Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tekpen 21. Sebelum kita ke podcast, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, saya Juf Syafiq Akbar dari Teknologi Pendidikan 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, jadi nggak afdol dong kalau Syafiq tuh nggak nanya kabar kalian. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Baik dong. Oke. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Holin Sulistyo. Nah, yang dimana Bapak Holin itu pernah menjadi salah satu mahasiswa di Teknologi Pendidikan. Apa kabarnya nih Pak Holin? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Jadi kita bakal nanya-nanya tentang Bapak Holin, karena dulu pernah belajar di Teknologi Pendidikan gitu ya Pak ya? Ya, Betul. Nah, pasti teman-teman juga penasaran kan latar belakang Pak Holin di Tekpen tuh gimana sih Pak? latar belakang aku di Tekpen susah ceritanya. Dulu saya SMA itu ada beberapa mahasiswi ya, ngontrak di rumah, dan mereka dulu kuliahnya di jurusan kurikulum kalau di- Kurikulum. Nah, terus dari situ saya lulus, terus cari-cari kuliah gitu, terus nggak tahu kenapa tuh pilihnya Tekpen aja gitu. Sudah dari hati ya Pak ya? Enggak juga. Oh, enggak juga ternyata. Enggak juga. Jadi gimana dong Pak? Karena pilihan satunya Tekbank. Teknik bangunan. Tekbank, iya. Itu sama Tekpen kan dekat bunyinya. Iya. Nah, ya jadi Jadilah masuk ke teknologi jadi pendidikan. masuk ke Tekpen. Oke. Ada selanjutnya nih Pak, pandangan pribadi Bapak terhadap prodi teknologi pendidikan itu seperti apa sih Pak? Apa ya? Teknologi pendidikan tuh beda ya antar waktu. Kalau masa saya dulu kuliah tuh teknologi itu lebih dikuasai hal-hal yang masih multimedia apa gitu ya. Belum ada piranti digital yang menyeruak gitu. Terus apa ya? Kalau zaman sekarang teknologi pendidikan gak usah disebutin, pendidikan udah teknologi semua. Iya, betul. Jadi setiap waktu konteksnya pasti beda, pemikirannya pasti beda, implikasinya juga pasti beda. Angkatan saya mungkin teknologi pendidikan tuh masih kayak apa gitu ya. Ya mungkin ada universitas terbuka begitu ya, mungkin ada pembelajaran menggunakan multimedia apa segala macam, tapi secara luas begitu manfaatnya masih terbatas. Dulu kamera harus punya kamera yang tertentu lah kalau beli. Hari ini orang punya handphone punya kamera. Betul. Jadi setiap waktu punya masanya sendiri. Kurang lebih gitu sih. Oke. Tadi kan udah nih pandangan Bapak terhadap teknologi pendidikan. Nah, sekarang tuh apa sih Pak keunggulan prodi teknologi pendidikan dibanding prodi lain menurut Bapak Holin? Apa ya? Masing-masing prodi punya kelebihannya sendiri-sendiri. Betul. Hari ini teknologi pendidikan sebetulnya punya peluang ya untuk berkreasi, untuk berinovasi begitu. Cuma saya nggak mengerti apa ya manifestasinya tuh besarnya akan di mana. Yang saya pikir sih besarnya mungkin lebih kepada instructional design, lebih ke apa ya, learning invention kayak gitu, kayak gitu gitulah. Jadi dulu nggak banyak istilah-istilah dalam belajar atau dalam pembelajaran. Hari ini jauh lebih banyak, lebih luas gitu. Jadi hal seperti itu bisa jadi peluang yang sangat besar. Dulu menjadi entrepreneur di dunia educational technology itu limited.
hari ini tuh jadi entrepreneur di educational technology itu lebar banget, Luas sekali ya, luas Pak. sekali, luas sekali. Dan sekarang momentumnya malah cenderung ya, kalau dulu tuh angkatan saya lulus Tekpen terus kerja jadi pegawai negeri aja udah bagus, udah wah, Top Marco top. topnya lah, jadi PNS dulu belum ada ASN, PNS Oh, masih cuma PNS doang berarti ya dulu. pegawai negeri swasta ya. Oh. Pegawai negeri sipil. Ya, ya. Kalau sekarang kita bisa lebih fokus sebetulnya produk mahasiswa Tekpen itu jadi edupreneur. Ya, betul. Wah itu luas banget tuh ininya, opportunity-nya luas banget. Kalau dulu sih memang ini, saya nggak tahu teman-teman di Tekpen masuk ke Tekpen tuh kepikirannya jadi ASN atau gimana? Kalau saya sih apa ya? Kalau saya pribadi tuh pengen bisa jadi ASN juga, tapi kayak lebih pengennya yang ringan gitu loh, Pak. Jadi kan di Tekpen kan banyak pelajaran yang mata kuliah yang ringan-ringan kayak desain, fotografi gitu. Jadi kita tuh gak monoton selama perkuliahan tersebut gitu. Contohnya sih kayak pengen jadi kayak ruang guru yang kayak gitu kan keren tuh, Pak. Jadi staf-staf di ruang guru dan lain sebagainya. Kenapa nggak jadi pengusaha ruang gurunya? Ya, kalau ada rezekinya sih pengennya seperti itu. Pasti teman-teman di rumah juga pengen. Oh oke. Rezeki itu nafas kan. Ya. Rezeki itu nafas, sehat gitu ya. Karena saya pikir yang penting masa perkuliahan itu kan masa dimana kita bisa curah kreativitas yang maksimum. Gitu. Nah biasanya itu mencerminkan nanti kita gimana gitu. Biasanya sih. Nah kalau dari awal perkuliahannya memang sudah cenderung jadi orang kreatif ya kedepannya insya Allah begitu. Iya betul. Teman-teman juga di teman-teman di Tekpen juga yang 2021 lebih banyak cenderung yang ke bidang kreatifnya, Pak. Makanya kita senang banget kalau dapat proyekan-proyekan yang tentang kreativitas gitu. Oke. Oke. Jadi orientasinya udah project nih ya. Ya. Oke. Udah mulai terarah. Oke, Pak. Nah, teman-teman juga pasti penasaran kan cerita awal mula kenapa Bapak waktu itu tuh tertarik memilih prodi Tekpen. Bisa ceritain awal mula kenapa Bapak waktu itu tuh tertarik banget gitu, Pak, di Tekpen? Enggak. Oh, enggak ternyata. Nah, kenapa tuh, Pak? Boleh diceritain dong ke teman-teman semua. Ya itu tadi pilihan satunya Tekbank, pilihan Keduanya? keduanya ya Tekpen karena ada teknya dua-duanya gitu aja. Dan apa ya? Saya tuh nggak dari awal wah saya pengen Tekpen gitu enggak. Oh, enggak ternyata. Iya, cuma ketika saya masuk di Tekpen saya lumayan betah lah. Main betah. Lumayan betah. Jadi nggak lulus. Oh, malah jadi nggak lulus karena Jadi nggak betah. lulus, ya. Oke deh. Kalau berarti kan ada mata kuliah yang Bapak senangin gitu, Pak? Kira-kira. Ya ada bidang-bidang yang saya senengin, ada bidang-bidang yang saya senengin dulu di Tekpen karena saya datang ke sini ketemu dengan senior yang lumayan punya pengalaman di fotografi. Lalu saya belajar fotografi, terus di masa-masa kuliah saya sempat jadi fotografer di berbagai UKM gitu. Terus di akhir-akhir saya bikin kayak sinetron gitu. Sebuah karyanya seperti itu, Pak. Bikin sinetron video gitu. Yang lebih kayak gitu-gitulah, lebih ke multimedia Ya, segala multimedia. macam ya. Cuma yang itu tuh hilang di waktu yang lain gitu karena lama-lama saya jadi belajar statistika gitu kayak gitu. Aduh, seneng nggak tuh, Pak, belajar statistika? Kalau zamannya sekarang ya, Ya. prospeknya anak Tekpen diantaranya bicara tentang data, big data, data analitik gitu. Wah itu sesuatu yang kalau nggak senang belajar statistik mau masuk ke situ pasti pusing. Pusing. Makanya
data science apa segala macam tuh saya pikir bakal jadi garapannya anak Tekpen ke depan ya, selain yang lain ya. Tapi di dunia pendidikan data science tuh bakal hidup di Tekpen sebetulnya, data science-nya, educational data science. Kalau data science sendiri mungkin dipelajari sama teman-teman di informatika atau di matematik atau di mana ya, tapi di Tekpen ada juga kuliah-kuliah yang mengarah kepada data science gitu. Iya, contohnya ada statistik. Karena saya tahu sekarang ya, kalau dulu statistika 1, statistika 2 gitu. Kalau sekarang apa cuma S1 statistiknya atau gimana. Tapi ada lagi mata kuliah lain kan, kayak evaluasi pembelajaran. Iya, betul. Kalau kebetulan Syafiq sendiri sih belum belajar statistika di semester 1 kemarin. Jadi emang belum paham. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nanti aja. Tapi itu menurut saya prospektus lah buat educational technology ke depan. Karena teknologi pendidikan itu lama-kelamaan bakal jadi sesuatu yang lebih open dan autonomous gitu ya. Jadi itu oke. Jadi itu juga bukan final, karena berikutnya saya lebih interesting hidup di dunia IT gitu, ngurusin network, bikin database apa segala macam. Sehingga sebetulnya itu karir yang nggak terlalu lama saya tempuh ya, tapi saya lakukan lama banget. Di antaranya dulu UPINET namanya, sekarang DSTI. Udah berkali-kali ganti nama itu. Itu experience 16 tahun lah kurang lebih. Jadi experience saya di educational technology yang real itu ya itu DSTI itu sekarang. Berarti kalau kalau bisa ditanya lagi Pak, mata kuliah apa yang menurut Bapak tuh sangat penting gitu untuk mahasiswa Tekpen yang zaman sekarang ini? Tekpen kan sebetulnya ilmu designing ya kan, ya, ilmu design. Jadi segala sesuatu yang berkait dengan logical mathematical itu harusnya itu jadi apa ya, jadi sesuatu yang bisa jadi perlu disukai. Apapun namanya. Cuma dalam pikiran saya kalau logical mathematicalnya udah dapat, sebetulnya kan yang berikutnya educational technology itu tentang art. Jadi kalau sekarang kita belajar masih di urusan teknikal ya, gimana operating video, kamera, how to making movie atau how to make a video atau dan seterusnya lah. Lama-kelamaan kan yang kita buat itu visual yang kemudian attacking person to watch misalnya gitu ya. Itu kan udah bukan lagi teknis gitu, tapi itu tentang art gitu. Sehingga sajiannya enak dilihat, audionya didengerin asik, udah gitu mungkin kalau ada musical backgroundnya bagus gitu, kayak gitu. Menarik juga ya. Akhirnya educational technology itu ada sisi artnya. Ya, betul. Oke, lalu ada sisi lain dari educational technology itu yang menurut saya lebih kepada apa ya, eksistensi. Hari ini tuh educational technology-nya sudah mulai berkembang, tapi pengakuannya masih butuh lebih tuh. Betul. Lebih. Setuju deh. Oke. Jadi kan tadi Bapak udah menceritain banyak cerita tentang dulu masa kuliahnya. Nah sekarang tuh ada pertanyaan gini Pak, ada pengalaman unik saat menjadi mahasiswa Tekpen gak sih Pak? Boleh diceritain ke teman-teman? Banyak. Boleh deh salah satu aja Pak yang paling menarik gitu. Ya dulu kita bikin lagu itu. Bikin lagu?
untuk baris jongkok makan di acara apa namanya? Kalau ada mahasiswa baru. LDKM kalau kata zaman sekarang. Bukan. Bukan LDKM. Apa ya disebutnya tuh? Kalau dulu ospek loh. Ya ospek, kalau sekarang tuh mokaku kalau di UPI. Masa orientasi. Ya, mokaku tuh bukan ospek. Oh, bukan itu. Bukan. Beda lagi. Itu kan orientasi. Kalau ospek di prodi itu beda lagi. Itu ajang kreativitas sih. Gojol-gojologan gitu. Yang jadi pesertanya merasa menderita, lalu kemudian yang jadi panitianya merasa senang. Tapi besok lusa kita ketawa bareng gara-gara sebagian orang pedih itu sedih itu kan. Biasanya kita ketawa kalau orang susah ya kan. Ya. Atau saya suka ngerem orang dulu di ruangan gelap gitu. Dikerem gitu, Pak. Karena saya juga senang di situ, jadi kita bisa berhari-hari itu di dark room. Aduh, unik sekali. Iya, kalian susah dapat sensasi itu karena ruangannya gelap, terkadang temara merah. Iya. Lalu kemudian dia masih pakai chemical, cairan kimia gitu untuk ngolah film jadi ada gambarnya misalnya, dan itu baunya khas gitu kan. Sehingga saya pikir experience kayak gitu sulit sekarang. Iya, betul. Karena saya juga nggak ada pengalaman untuk yang apa itu nyuci film, bukan sih Ya, Pak disebutnya itu. nyuci film ya. Itu nyata gitu. Iya, sekarang kan semua serba digital. Nggak segala semua beres, nggak ngerti apa-apa gitu. Betul. Ya detailnya apa, tapi banyak bagian proses lah yang saya pikir. Oke, Berarti pengalamannya banyak ya. banyak banget. Karena dulu di tengah situ, Ya, ketika saya kuliah itu ada WTS, apa tuh WTS, Pak? warung tengah sawah namanya. Warung tengah sawah. Ya. Jadi ada sawah gitu di situ. Oh itu perpustakaan itu sawah. Hmm, Dan ketika kita kuliah dulu itu masih sawah, dan tengah-tengah sawah itu ada warung. Ada warung. Makanya disebut WTS, warung tengah sawah. warung tengah sawah. Jadi itu tempat sejarah juga tuh, Pak. Sekarang sih udah enggak. Udah enggak. Sekarang Jadi apa jadi tuh gantinya? tempat kunti sekarang. Oh. Oke, kalau begitu berarti pengalamannya uniknya beneran unik ya. Ada pertanyaan lagi nih, Pak. Perkembangan Tekpen dari tahun ke tahun. Adakah perbedaan dari segi cara mengajar, budaya-budaya Tekpen, dan perbedaan-perbedaan lainnya dari zaman Bapak dulu masih jadi mahasiswa Tekpen dan sekarang udah lulus gitu? Dulu saya kuliah nggak pernah dengar apa yang disebut dengan immersive learning misalnya gitu ya. Hari ini experience of learning by digital technology itu bisa jadi pengalamannya immersive gitu ya. Dulu saya nggak pernah dengar tentang apa ubiquitous learning misalnya. Hari ini tuh semua orang belajar ubiquitous. Iya kan? Berbeda sekali berarti. Ya ada yang memaksa kita untuk membuat educational technology itu terjadi dengan berbagai modanya. Dan sekarang tuh orang Tekpen, bukan orang Tekpen harus ber-educational technology. Dan ke depan mungkin belajar itu more open than close, atau ketimbang di kelas. Hari ini udah ada Education X, udah ada Coursera, udah ada apa itu, semua belajar mulai terbuka. Jadi jangan-jangan ke depan itu kalau teknologi pendidikan prospeknya adalah tentang machine learning, tentang artificial intelligence yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau educational technology itu dianggap sebagai sesuatu proses belajar, bisa jadi kita lakukan kajian-kajian yang akan mengembalikan kita pada esensi dari learning process gitu. Kalau kita balik ke esensi dari learning process, maka educational technology itu mungkin akan lebih belajar tentang pengaruhnya jalan kaki sama inspirasi dalam belajar misalnya gitu. Misalnya Bisa. karena banyak orang dahulu kala itu mereka mendapatkan banyak pengetahuan itu gara-gara mereka jalan Banyak pengalaman gitu. on footstep, jadi di kakinya jalan kaki jauh, dan itu membelajarkan. Tapi kan apa ya, siapa yang kaji sekarang? Tapi karena segala sesuatu saya pikir ya,
itu dua kondisi yang berseberangan. Yang satu itu posisi belajarnya duduk di rumah tuh, dan makin hari makin gemuk badannya. Yang satu lagi itu nggak begitu belajarnya, jalan terus gitu. Itu kan lawan, Beda. iya kan? Dua-dua bisa pakai teknologi, tapi dua-dua ini menghasilkan sesuatu yang berbeda as learning experience. Iya. Saya nggak bilang bahwa yang satu ini lebih bagus dari yang lain. Cuma kita bisa cari sebetulnya educational technology kan nggak terbatas pada teknologi Ya, apa betul. bentukannya gitu. Tapi educational technology bicara tentang sebuah proses yang lebih dalam ketika educational technology dilihat dari psychological process gitu. Jadi dia lebih lihat orang ya, lebih lihat orang. Si orang ini ngalamin belajar nih gimana sih. Jadi ya mungkin kalian akan tertarik sisi itu satu hari. Betul. Sementara waktu ini teknologi pendidikan tuh kamera, apa, video, apa segala macam. Besok lusa teknologi pendidikan itu IT, Berubah lagi terus maju aja ya kan? terus ya. Apa cloud, teknologi. Besok lusa teknologi pendidikan itu adalah data mining, data dan seterusnya, data analitik dan seterusnya. Besok lusa teknologi pendidikan itu adalah psychological study gitu about how human learning, dan itu luas banget kan. Dan kalau lihat dari sisi itu, pasti dari zaman dahulu sampai sekarang manusia itu ngalamin belajar secara psikologis. Iya, betul. Dengan atau tanpa teknologi. Tapi kita pikir juga dulu juga ada teknologi, hari ini juga ada teknologi. Itu lebih dalam, nggak cuma di permukaan ya. Kemudian kita bicara keterampilan komputer atau apa gitu. Nah, besok lusa juga kajiannya pasti lain lagi, lebih dalam lagi. Cuma itu banyak proses. Yang paling penting sebetulnya kita menyenangi apa yang kita kerjain. Betul. Enjoy gitu. Itu persoalannya itu bukan suka di sebelah mananya, tapi kita suka apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita suka apa yang kita lakukan tuh nggak cedera, nggak capek gitu, Ya, betul. lakukan aja gitu. Enjoy aja pokoknya. Iya, masalahnya ya banyak ya teman-teman yang jalan teknologi pendidikan gitu. Ya mungkin penghasilannya nggak terlalu banyak, Ya. tapi karena seneng ya. Tapi ngomong-ngomong tuh Pak, kan lulusan Tekpen tuh banyak nih Pak. Nah, kalau teman-teman Bapak gitu jadinya kerjanya kayak gimana sih Pak? Mungkin teman-teman di rumah pada penasaran kan, lulusan Tekpen tuh Teman-teman saya yang dosen tuh satu angkatan ada 3. 3 jadi dosen. Ada 3. Yang hari ini jadi petualang dan terus ada di hutan ada. Ada juga. Ya? Ada yang hari ini jadi fotografer Banyak. dan sejahtera ada. Yang hari ini jadi orang di pemerintahan ada. Yang hari ini jadi pedagang ada. Ada juga yang jadi pedagang. Ada. Memang nasib itu random ya. Iya, betul banget. Nggak ada hubungannya sama obat nyamuk kelihatannya. Nggak, saya pikir gini, masing-masing orang tuh punya destiny-nya sendiri-sendiri. Iya, betul. Persoalan dia belajar educational technology, lalu kemudian besok bisa kemanfaatinnya buat apa, itu beda-beda. Itu beda-beda. Dan saya pikir itu nggak ada relasi yang terlalu ketat, apalagi di zaman-zaman saya. Iya. Kalau di zaman sekarang sebetulnya relasinya lebih dekat nih, ke peluang-peluang bisnis, ke peluang-peluang kerja gitu. Tapi apa nasib orang akan linear? Nggak mungkin juga. Iya, betul. Nggak mungkin. Besok lusa juga akan gitu-gitu juga. Ya Setuju, kalau setuju. mau jadi pedagang aja, Iya. mau jadi apa. Tapi di sini kita bisa belajar tentang itu tadi, logical, mathematicalnya, tentang planningnya, tentang ability to analyze, segala macam kayak gitu-gitu. Nah itu bisa membuat kita hidup lebih baik kan. Iya, betul, setuju. Ngomong-ngomong kan tadi kita udah cerita banyak yang tentang manis-manisnya nih Pak. Nah, ada nggak sih pengalaman yang sedih dan pahitnya waktu dulu kuliah gitu? Boleh diceritain dong? Setiap zaman saya pikir punya kegalauan dari sisi
apa ability to explore. Ya. Karena setiap zaman itu ingin eksplorasi apa segala macam. Terus Zaman saya kuliah dulu komputernya cuma ada satu. cuma satu dari Iya. banyaknya orang mahasiswa gitu. Iyalah, cuma satu. Hari ini saya lihat ke lab itu, komputer semua isinya. Tapi itu cukup buat kalian? Enggak juga. Karena teknologi itu dibeli sekarang, besok ketinggalan, gitu, pasti gitu. Terus ada update-annya terus. Iya, dan nggak akan berhenti. Sekarang misalnya Anda punya studio kayak gini buat apa? Lihat punya orang lain, jauh dari ini kan, lebih standar, yang ininya ada, itu ada, segala macam. Cuma dulu saya merasa bahwa ini nggak ada, itu nggak ada. Saya dulu punya mesin cetak, itu bikin pakai kaleng kongguan ya, yang kotak tuh. Iya. Karena kita mau pinjem enlarger tuh susah, walaupun ada enlarger. Dulu ada P3MP, di P3MP ada enlarger, tapi saking kita pengen gitu ya, segala macam dicoba, mungkin aja begitu. Sehingga hari ini pun saya pikir persoalannya bakal kayak gitu, gak jauh-jauh lah. Ya. Wah, fasilitas kurang, apa segala macam gitu. Tapi curiosity itu bagi saya jauh lebih penting daripada ketersediaan. Karena cinta itu menutupi kekurangan. Setuju banget nih. Aduh, keren nih Pak. Oh iya Pak, ngomong-ngomong nih, selama kuliah tuh ada nggak sih tipe-tipe mahasiswa yang Bapak suka itu kayak temennya yang kayak gimana sih, terus atau yang Bapak kurang suka gimana tuh dulu? Oh iya, saya ngalamin itu. Saya suka teman saya yang empatik, Empati. dan saya nggak terlalu suka sama teman saya yang nggak empati. Ya, Itu aja. Tapi banyak dulu nggak Pak, kayak ada teman-teman yang kayak bener-bener Bapak tuh nggak suka banget atau gimana? Ya itu, saya Gitu. nggak suka banget ketika teman saya tidak punya rasa empati. Saya suka banget sama teman saya yang emang empatinya cukup. Karena gini, zaman saya kuliah itu ada sebagian orang teman saya yang kemudian kehidupannya sangat terbatas. Sangat terbatas. Ada sebagian orang lain lagi yang kemudian teman-teman saya itu diantaranya berkecukupan lah. Ya. Yang orang tuanya berkecukupan sehingga kuliahnya mudah segala macam. Yang lain ya tergopoh-gopoh. Jadi ya kategori teman suka nggak suka ya cuma itu, yang empati saya suka, yang nggak, kurang empatinya saya nggak suka. Nah, ada pesan gak nih Pak buat Tekpen 21 dan Tekpen yang lain-lainnya tentang mengatasi hal tersebut gitu? Ya itu dulu saya suka nggak suka, sekarang sih mahasiswa ya gitu juga sama. Ya, betul sih. Kerasa sama Syafiq juga betul. sama aja. Terus saya mau ngomong apa ya, emang kayak gitu sih. Ya orang masih harus hidup dalam suka tidak suka gitu. Terus apa masalahnya orang suka tidak suka? Diciptakannya juga emang untuk menjadi suka dan tidak suka. Betul. Jadi ya suka tidak suka itu berproses saja. Nanti juga mature. Besok lusa juga ngerti kenapa saya harus suka atau nggak suka. Di waktu yang lain juga itu hilang juga gitu. Iya. Tapi ketika itu harus ada, terus mau ngapain kita? Iya, ya nikmati saja Nikmati lah ya. saja. Bener-bener. Nikmati saja. Setuju sih. Nah, ada ini Pak, pertanyaan lagi. Menurut Bapak tuh bagaimana pandangan masyarakat nih terkait bidang teknologi pendidikan? Wah, sekarang high respect. Sekarang dicari orang lah. Baru dengar, wah lu teknologi pendidikan gitu. Ekspektasinya langsung, lu pasti bisa bikin apa gitu, padahal enggak Teknologi juga. pendidikan lagi kurang apa gitu ya Pak? Bener banget. Tapi ada contohnya nggak sih Pak, gimana gitu? Sekarang proporsinya tinggi karena kita belajar pakai Zoom apa, lalu kemudian cyber learning, open learning. Nah, semua dibutuhin. Iya, betul. Semua dibutuhin. Orang hari ini pengen hidup dengan wizard yang atau apps yang sederhana, yang cepat, yang mudah gitu. Lu ekspektasi orang berubah semua tentang pendidikan, walaupun saya pikir satu hari mereka akan menyesal juga untuk kembali gitu ya.
nggak semua itu kemudian bisa selesai dengan teknologi. Ya. Ada beberapa hal yang bisa selesai dengan teknologi, ada hal lain yang nggak mungkin teknologi itu menggantikan proses belajar gitu. Iya betul. Dan pendidikan tuh sama teknologi nggak bakal bisa dipisahkan. Ya sekarang ya. Apa yang nggak pakai teknologi gitu ya sekarang kan? Iya, cuma itu juga bagi saya temporary. Nggak jadi niscaya yang panjang. Oke. Karena kita masih tergantung pada electrical, kita masih tergantung kepada connectivity, kita masih tergantung pada infrastructure gitu. Jadi kita nggak tahu apa semua itu bisa bertahan begitu lama gitu. Iya betul juga, benar. Nggak tahu gitu. Ya mungkin ada teknologi baterai besok lusa lebih baik, lebih efisien. Tapi apa semua baterai itu bakal works di setiap, ya mungkin dalam kurun waktu kita hidup masih kita rasakan seperti itu, tapi ke depan dan seterusnya apa betul begitu? Ya. Saya nggak lihat polanya gitu. Jadi pola sejarah itu sebetulnya nggak punya ritme yang bisa kita akui konstan. Jadi kalau ini tuh dulu begini, terus dia akan lama gitu. Enggak, everything is changed. Ya kan? We never know kalau kata anak zaman sekarang tuh, Pak. Kita nggak tidak tahu ke depannya gimana. Nggak tahu kalau ada badai matahari lalu kemudian sinyal hilang semua. Udah deh, bye. Kan nggak Ya, tahu ya kita. ya. Betul. Kalau kemarin ada eruption di tengah-tengah samudra gitu. Ya. Lalu kemudian di situ ada kabel fiber optik yang utama melintang, lalu kemudian karena ada erupsi putus, kita punya trouble Ya, di betul. banyak hal. Jadi apa benar ya begini ya? Itu akan sustain gitu? Nggak tahu. Yang ada hari ini begini, ya besok lusa tetap begini atau tidak kita nggak tahu. Kita masih tergantung pada server-server yang ada di di darat hari ini, dan awan di atas data centernya mulai berkurang, mulai menipis, lalu kemudian mulai tidak ada hujan, ada hal yang berubah di sisi lingkungan ketika server disimpan. Makanya Microsoft coba alternatif menanam server di dalam laut gitu. Google mulai pasang servernya di kutub. Ya. Tapi ya kutubnya juga mencair. Nggak tahu Tapi juga. mereka reduce banyak sekali heat effect gitu. Nah, pengaruh lingkungan, pengaruh teknologi terhadap lingkungan itu mengganggu lingkungan yang akan menyebabkan teknologi terbunuh. Iya. Ya kan dia sesuatu yang saling bayar lah. Iya. Nah kita nggak terlalu komprehensif pikir dari sisi itu ya. Kita cuma lihat opportunity, ada fiber optik banyak bisa dipasang sekarang. Desa-desa dipikir harus digital, saya sendiri nggak ngerti desa tuh digital kayak apa gitu. Apa masyarakatnya pergi ke sawah lalu kemudian bawa Android phone, Ya. mesin bajaknya jalan sendiri dengan remote begitu. Atau desa digital tuh kayak apa misalnya? Atau di desa digital pendidikannya tuh gimana? Yang digital apa semua orang tuh harus gitu hidupnya? Saya nggak terlalu certain. Biasa aja lah saya pikir, nggak usah terlalu tajam-tajam kayak gitu. Kayak pikiran tentang smart city gitu. Ya, smart city. Oh, city Ngetren. that smart. Apa yang smart gitu? Apa kalau ada teknologinya nih gitu. kayak gitu. Ya. Smart city itu bisa jadi smart education juga terjemahnya nantinya. Iya. Dan itu ngandelin banget orang teknologi pendidikan untuk menerjemahkan apa smart education misalnya. Betul. Kayak gitu. Apa yang smart education ya? Saya nggak tahu sih. Itu harus cari. Oke. Itu tantangan buat teman-teman ke depan. Oke, siap. Nanti kita cari tahu itu tentang tadi. Nah, menurut Bapak tuh ada nggak sih stigma yang salah mengenai Tekpen gitu? Boleh diluruskan di sini. Stigma yang salah tentang Tekpen apa sih? Itu kayak ngomongin sejarah. Nah, sejarahnya. Oh, sejarah ini salah nih, harus diluruskan. Iya. Saya pikir nggak ada sejarah yang salah. Sejarah ya tulis lagi aja. Kamu anggap Tekpen stigmanya salah itu begitu ya, kamu tulis lagi aja yang bener. Ya kan? Ya, betul. Terus ada nggak yang salah? Nggak ada. Yang ada yang bener belum ditulis lagi. Iya, betul. jadi ya nggak usah nggak bener aja.
Dari Najib. Cuma kalau nggak pas gitu, wah ini stigma-nya salah nih, ya tulis aja. Yang kamu tulis tentang stigma yang benar itu nanti besok salah lagi juga. Ya. Ya begitu deh ya. Nah, muter-muter. lanjut lagi nih Pak, bagaimana perkembangan bidang di Tekpen ke 5 tahun ke depan menurut Bapak gitu? Kira-kira gimana sih Pak? Kalau 5 tahun ke depan sih, eh, dari sisi ekonomi sih cuan itu, Sumber cuan berarti. Cuan. Cuan banget. cuan banget. Kalau dari sisi usability saya pikir masif ya, karena semenjak pakai Zoom itu teknologi pendidikan ya jadi masif. Maaf. Yang jadi masalah tuh kalau kita pakai Zoom ya berkomunikasi, terus desain instruksinya itu gimana sih sebenarnya yang agak bagusan gitu. Ya. Anak saya tuh kuliah pakai Zoom, lalu di layar sebelah kanannya dia kuliah, Sebelah kiri. di layar kirinya dia main game. Oh, Terus pelajarannya lagi factor analysis gitu. ya. Saya belajar itu lama tuh, 1 semester. Di akhir semester masih pusing juga, apa itu factor analysis gitu. Anak saya cuma belajar itu 1 pertemuan dan sambil main game gitu. Jadi saya nggak kebayang apa yang dia dapat ya dari itu masih harus banyak dipikirin tuh. Ya, betul. Penggunaan teknologi teleconference. Dulu kita punya perangkat ya untuk teleconference, bisa 5 orang tuh udah gaya gitu. Sekarang bisa. Saya beli teknologi server multi conference Ya. buat 50 orang itu gedenya segini. Gede banget. Itu cuma bisa 100 orang maksimum. Zaman Hari sekarang ini mah. HP kecil bisa. bukan itu. Virtualisasi jadi isu. Jadi virtualisasi jadi sesuatu yang memberi impact banyak pada pemanfaatan teknologi yang dulu harus melibatkan hardware. Hari ini pengembangan aplikasi ya berbasis cloud yang punya energi gede lalu efisiensi apps-nya bagus, itu memungkinkan kita untuk berinteraksi secara maksimum. Tapi dulu juga nggak ada bandwidth segede gini. Dulu kita punya 25 mega itu udah gaya banget. Kita mulai 18 mega koneksi se-UPI loh. Se-UPI. Sopi. Se-UPI 18 mega. Itu ngundang Unpad datang sini. Wah, Beli bandwidth segitu. Sekarang 18 mega ada di rumah. Iya kan? ya. Iya. Ya tapi hari ini UPI juga punya 6 giga gitu. Dan itu kurang juga. Tetap nggak pernah cukup. Oke deh. Ada nggak sih Pak pesan dan saran dari Bapak Holin untuk mahasiswa dan mahasiswa teknologi pendidikan di zaman sekarang ini? Pesan dan saran dari Saya pikir gini, kalau Anda mau jalan di Tekpen, terus mulai agak konsisten ya untuk ada di situ, kuncinya ya cintai aja. cintai Tekpen. Iya, pengetahuan itu cintai aja. Kalau kira-kira nggak mampu ya, atau nggak mau gitu. Kalau nggak mampu masih ada usahanya. Tapi kalau nggak mau, tinggalin aja. Tinggalin aja. Jangan ragu-ragu gitu. Karena kalau jalan dalam keraguan, tapi bisa jadi dosen juga ya. Iya. Jadi Ya, gimana dong ya? gini maksud saya. Saya juga dulu punya temen yang ragu. Iya. Ragu ya. Tekpen apa ya gitu. Tapi jadi dosen juga gitu. Maksudnya. Jadi ragu boleh nggak ya? Boleh sih. Boleh juga sih. Iya. Tadinya saya mau ngomong gini. Kalau ragu tinggalin gitu. Tapi saya ingat tuh peristiwa itu. Teman saya tuh ragu loh. Paling ragu. Tapi sekarang jadinya Sekarang jadi dosen. Ya. Mungkin dia paling bersemangat sekarang jadi jadi orang yang nawarin, wah Tekpen aja gitu, mungkin gitu. Gitu. Tapi dulu ragu. Ya. Dan dia bilang, Tekpen mah dezu lah katanya gitu.
Iya, ya saya pikir iya juga. Dulu saya orang yang kemudian berlawanan dengan teman saya itu. Oh iya. Ya, cuma satu hari pernah sama-sama kerja sih di, di satu profesi yang sama. Cuma kalau dibilangin ya saran itu, kalian harus semangat, harus cinta gitu. Enggak juga. Iya, serius. Abu-abu gitu, madas dulu gitu. Itu dosen gitu. Jadi apa ya? Sarannya apa? Ya, ikhlas mungkin atau apa nih? Nggak tahu. Ya. Jadi gini. Unik ternyata ini ya. Ya nggak bisa kita menentukan satu hal dalam waktu tertentu itu bakal jadi obat untuk semua urusan di depan gitu. Ya. Nggak mungkin loh. Nggak mungkin. Jadi Anda mau bersikap apa gitu ya? Saya pikir itu free will ya, boleh aja gitu. Mau begini, mau begitu, apa segala macam. Cuma ada beberapa hal ya yang saya pikir bakal cenderung mengganggu studi Anda itu. Itu jelek atau bagus ya, saya nggak tahu. Yang sangat mengganggu itu kan narkoba. Ya. Narkoba ini ganggu banget, udah susah. Alkohol mengganggu gitu. Game itu biasanya orang mau lulus tuh main game. Ya. Terus itu bagus jelek? Ya, untuk hiburan sih bagus, tapi kalau jadi kecanduan ya mengganggu juga sih menurut saya. Tapi Anda belum tahu ya ada keluarga yang kerjaannya gamer. Ya, alhamdulillah belum sih. Ada. Tapi kalau teman-teman sih ada. Suami banyak. istri gamer. Dua-duanya. Iya. Dan mereka hidup as a gamer. Terus kita mau bilang apa? Main game jelek gitu. Ya, enggak juga. Tapi gimana? Pendidikan ke depan ada di metaverse. Metaverse-nya dibangun di game. Kita belajar tentang game learning. Ya. Ya kan? Sebagian orang bilang education itu bakal oke kalau kemudian dia entertaining. Iya kan? Ya. Terus yang entertaining yang kayak gimana? Yang serius-seriusan kayak gitu, yang di Enggak. kelas apa kayak gitu. Ya, betul benar. Terus sekarang balik lagi nih, kita diskusi gitu sama teman-teman baru di Techpen gitu. Nggak ada sesuatu ya kalau menurut saya yang absolut sampai Anda pelajari itu lebih dalam. Sehingga Anda paham lebih banyak. Dan tidak mudah dijustifikasi ya. Sesuatu itu ini benar, ini salah gitu. Nggak gitu. Nggak terlalu gitu. Dulu ya zaman Pak Harto kalau tenang semua gitu, semua damai gitu. Apa segala macam kita bisa membangun gitu ya. Ya. Enggak. Hanya membuat Pak Harto jadi koruptor aja. Ya, ujung-ujungnya ya begitu. Iya, karena aman tuh. Karena makin kuat Pak Hartonya. Jadi Ya. gitu, kayak gitu. Terus kita mau bilang aman tuh bagus gitu. Enggak. Kita masuk ke demokrasi ya. Masuk ke demokrasi. Di demokrasi itu orang belajar dengan cara yang berbeda, gontok-gontokan apa segala macam, ribut, capek gitu. Itu membelajarkan mungkin. Jadi kalau saya ditanya apa ya sarannya, berarti kan kalau saya ngasih saran saya udah ngerti mana yang baik mana yang bagus. Saya nggak mungkin memberi saran kepada Anda karena saya nggak tahu masa depan Anda apa. Ya, betul juga sih. Kalau saya tahu masa depan Anda, saya akan langsung nasihati Anda. Ini jalan kamu tuh gini pathway-nya. Ya. Tapi untuk membuat masing-masing pathway itu boleh juga. Jadi seakan-akan kita akan ke situ lah. Sebagai acuan aja mudah-mudahan gitu ya. Terlalu begitu juga enggak. Cuma kan di Techpen kan banyak ini ya, banyak model ya, banyak contoh gitu. Jadi ada Prof Din, ada Prof Ali, ada kan Prof Denny kan. Ya. Terus ada Pak Asep Heri kan. Mereka tuh di antara ya yang lain banyak masih. Di antara yang kemudian mereka jadi role model Anda gitu. Terus Anda bisa lihat ke mereka, bisa belajar ke mereka bagaimana mereka bangun hidupnya segala macam itu keren lah. Oke. Nah, sebagai penutup nih Pak, harapan dari Pak Holin untuk teknologi pendidikan selanjutnya gimana?
eh saya masih mimpi bikin education cloud di Indonesia, walaupun udah hampir 4 tahun terakhir lah saya usahakan itu. Susah juga cari keyakinan orang untuk buat itu ya. Walaupun hari ini orang belajar dengan cloud teknologi, tapi untuk membangun education cloud di Indonesia tuh nggak gampang. Banyak hal yang harus dikerjakan. Cuma swasta itu kelihatannya lebih cepat tuh bangun educational cloud gitu. Governance itu kelihatannya agak tergantung Pusdatin lah. Sekarang yang terjadi belajar.id misalnya, atau yang terjadi sekarang yang ada di Pusdatin Kemendikbud misalnya. Kalau di daerah lain tuh, di provinsi apa segala macam, yang bikin kayak gitu nggak ada. Mungkin itu challenge-nya kalian tuh ke depan, bikin kayak education cloud kayak gitu. Infrastrukturnya juga nggak mudah gitu, terus desainnya juga nggak sederhana. Tapi mungkin satu hari kalian dapetin modal itu. Amin. Mudah-mudahan nggak terjadi di zaman saya, di zaman kalian itu ada gitu. Amin. Semoga yang Bapak Holin harapkan ke Tekpen, penerus Tekpen ya kita bilangnya, semoga tercapai ya. Banyak lah, PR-nya banyak, cuannya banyak, cuannya. Ya PR banyak, cuannya juga banyak gitu. Iya, tapi Madezu juga bisa. Iya. Iya, jadi saya nggak tahu lah, nasib orang beda-beda. Ya betul. Oke. Oke deh Pak, seru banget nih podcast kali ini. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Holin Solistio karena telah menyempatkan hadir di podcast Tekpen 21 kali ini. Semoga pesan, saran, dan harapan yang Bapak Holin berikan kepada kami semua jadi motivasi bagi penerus teknologi pendidikan. Oke, terima kasih kepada pendengar podcast 21 kali ini. Semoga kalian makin semangat dan terus berinovasi terutama di bidang teknologi pendidikan ya Pak ya. Ya. Nah, pesan dari Syafiq, jadikan apapun itu motivasi nih teman-teman, demi masa depan yang lebih baik. Nah, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Holin. Kembali, makasih sama-sama. Sip, it's a wrap.